Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teknik formulasi dan produksi biofarming. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang bioprospecting pupuk hayati Rhizobacteria. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang sifat Rhizobakteri, kemudian bioprospecting Rhizobacteri, dan yang ketiga aplikasi dan pengembangan pupuk PGPR atau Rhizobakteri. Sebagaimana telah kita pelajari di mata kuliah teknik isolasi dan perbanyakan agensia hayati, Rhizobacteria yaitu sekelompok bakteri yang menguntungkan yang hidup dan berkelompok berkoloni di zona perakaran atau kita sebut dengan rhizosfer. Dan ini sering juga disebut dengan PGPR yaitu Plant Growth Promoting Rhizobacteria karena kemampuannya memacu pertumbuhan dan melindungi tanaman dari penyakit. Nah, fungsi utama dari Rhizobakteri ada 4 ya. Yang pertama menyediakan nutrisi, terutama di sini adalah fiksasi N, kemudian pelarut fosfat, yang ini semua sudah kita bahas di mata kuliah teknik isolasi dan perbanyakan agensia hayati. Yang kedua yaitu menghasilkan osmoprotektan, ya, yaitu suatu senyawa tertentu yang membantu tanaman bertahan hidup dari kondisi kekeringan, pH, salinitas, dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan lebih kita tekankan, kita bahas pada kuliah kali ini. Adapun fungsi yang ketiga yaitu memproduksi hormon tanaman atau kita sebut dengan PGPR, menghasilkan fitohormon seperti auksin, sitokinin, gibberellin yang memacu percepatan pertumbuhan akar, batang maupun daun. Dan itu nanti akan lebih dibahas pada rekayasa tanaman. Yang keempat fungsinya yaitu melindungi dari penyakit, di mana agen hayati ini akan menekan perkembangan jamur maupun bakteri patogen pada tanaman dengan menghasilkan fitoaleksin. Dan ini akan lebih detail dibahas di bioproteksi. Sebelum kita lanjut membahas tentang bioprospecting Rhizobakteri, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali pelajaran di teknik isolasi dan perbanyakan agensi hayati khususnya tentang Rhizobakteri. Klasifikasinya yaitu ada 4, dibagi menjadi biofertilizer, kemudian fitostimulator, rhizoremediation, dan biopesticide. Nah, tipe PGPR atau Rhizobakteri ini ada 2, ada yang ekstra PGPR, ya. Contohnya ada Agrobacterium, kemudian Bacillus, dan Pseudomonas. Tapi ada juga yang intraseluler PGPR atau IPGPR, contohnya yaitu Rhizobium, Bradyrhizobium, dan sebagainya. Kalau dilihat dari mekanismenya, maka Rhizobakteri atau PGPR ini ada yang direct, ada yang indirect. Yang direct contohnya misalnya pada fiksasi nitrogen, pada pelarut fosfat, pada siderofor maupun fitohormon. Sedangkan yang indirect, yang itu secara tidak langsung, yaitu antibiotik, kemudian enzim hidrolitik, dan ISR serta eksopolisakarid. Sebagaimana telah saya kemukakan di awal kuliah tadi, bahwa pada kuliah kali ini kita akan lebih membahas fokus pada bioprospecting Rhizobakteri osmoprotectan. Rhizobakteri osmoprotectan itu bisa menghasilkan senyawa osmoprotektan tersebut melalui 3 mekanisme. Yang pertama yaitu sintesis osmoprotektan secara mandiri atau de novo. Kemudian yang kedua menghasilkan senyawa osmoprotektan yang ada mengambilnya dari lingkungan. Yang ketiga mengubah komposisi dinding sel sehingga mereka tahan dan tidak rusak terhadap tekanan atau stres lingkungan. Nah, apa itu senyawa osmoprotektan yang bisa menjadikan tahan terhadap kekeringan? Antara lain yaitu senyawa organik yang berat molekulnya rendah seperti karbohidrat ya, dan turunannya, kemudian poliol dan turunannya, termasuk di situ adalah glukogliserol, kemudian turunan asam amino, betain, prolin, dan sebagainya.
Sintesisnya yaitu khususnya tentang glisin betain ini dari kolin melalui oksidase oleh enzim kolin dehidrogenase menjadi glisin betain aldehid, kemudian mengalami deoksidasi oleh enzim betain aldehid dehidrogenase menjadi glisin betain. Dan ini glisin betain ini adalah dikendalikan oleh gen BET. Nah, setelah kita mengetahui tentang Rhizobakteri osmoprotectan, kemudian bagaimana dia menghasilkan senyawa, contohnya tadi glisin betain, maka sekarang kita akan membahas bagaimana bioprospectingnya. Ya, yang pertama, apa itu bioprospecting? Bioprospecting yaitu suatu kegiatan koleksi baik penelitian, kemudian pemanfaatan sumber daya genetik ya, untuk mensintesis dan mendapatkan sumber-sumber baru senyawa, apakah itu senyawa kimia, gen maupun organisme dan produk alamiah lainnya untuk tujuan ilmiah dan komersial. Nah, tahapan bioprospecting itu mulai dari satu itu sumber dari bakteri itu sendiri atau dari sumber daya alam, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dasar, kemudian penelitian terapan, setelah itu pengembangan produk. Ya, di sini perlu ada formulasi, kemudian pada saat produksi itu perlu ada pengemasan, pelabelan, dan setelah ada produknya kemudian pemasaran dan distribusi. Saya akan memberikan contoh tentang bioprospecting Rhizobakteri ini pada studi kasus produksi pupuk hayati rhizomi yang berbahan aktif Rhizobakteri, yaitu produk dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian UMY. Yang pertama, dari segi sumber daya, pupuk Rhizobium rhizomi ini itu diperoleh isolatnya itu dari akar rumput yang tumbuh seminggu setelah letusan gunung berapi Merapi. Kemudian diisolasi, kita mendapatkan isolat. Nah, disitulah mulai dengan penelitian dasar tahap kedua, yaitu meliputi dari memurnikan, kemudian menguji kemampuannya, ketahanan terhadap kekeringan, di mana di sini membuat medium ya yang ditambah dengan NaCl secara bertahap. Kemudian setelah menemukan yang paling tahan, di mana waktu itu 2,75 molar NaCl, itu kemudian kita karakterisasi, kemudian kita identifikasi. Setelah itu dilakukan pengajian potensi atau kemampuan dia sebagai pupuk hayati, biar bisa menghasilkan apa saja, dan selanjutnya juga dicoba di greenhouse itu kekuatan terhadap kekeringan dengan menggunakan perlakuan kadar lengas. Dan di sini ditunjukkan bahwa mampu sampai tahan kadar lengas 40%. Setelah itu dilanjutkan tahap ketiga, yaitu penelitian terapan, di mana dari isolat yang kita dapatkan itu kemudian kita perbanyak, kita reinokulasi ya ke tanaman padi di lahan, kemudian kita uji ya bagaimana metodenya yang cocok, apakah dia melalui perendaman bibit, apakah perendaman benih ya, apakah kita kocorkan. Nah, yang terbagus ternyata itu kita menggunakan perendaman bibit. Nah, selain itu kita juga uji di lahan ya, di sawah tanaman padi, bagaimana ketahanan terhadap air. Jadi kita perlakukan frekuensi penyiramannya. Seperti kita ketahui bahwa padi itu diirigasi hampir tergenang ya, tergenang terus menerus. Nah, ini kita buat ada yang tergenang, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali, bahkan ada yang seminggu sekali. Dan ternyata dengan inokulasi isolat ini bisa tahan disiram seminggu sekali. Setelah tadi kita menguji baik di laboratorium, di greenhouse maupun di lahan, maka kita sudah mengetahui bahwa Rhizobakteri isolat Merapi ini mempunyai kemampuan sebagai pupuk hayati, terutama untuk ketahanan terhadap kekeringan.
maka isolat ini harus kita kembangkan, kita prospecting sebagai suatu produk. Nah, di sini maka kita teliti lagi bagaimana formulasi yang cocok ya untuk Rhizobakteri, karena ini adalah makhluk hidup ya, sehingga banyak faktor yang akan mempengaruhi, baik itu dari segi kemasannya, apakah itu plastik, cocok dengan plastik, apakah dengan karton atau aluminium foil ya, kalau cair botol yang seperti apa yang cocok dan sebagainya, itu kita teliti lagi. Dan kemudian juga jangan lupa kita teliti juga daya simpannya, karena ini erat hubungannya dengan kadaluarsa. Nah, setelah itu semua kita teliti, kita sudah mendapatkan formula yang terbagus yang seperti apa, maka pada saat produksi kita menjadikan bertahap ya, mulai dari kultur stok, kemudian kita masuk ke kultur murni, kita tingkatkan lagi ke bahan induk, kita masuk ke starter, barulah kita ke fermentor ya, ke fermentasi. Nah, setelah kita mendapatkan kultur sejumlah yang kita inginkan sesuai dengan pesanan konsumen misalnya, barulah kita campurkan dengan formulasi yang terbaik hasil penelitian tadi, apakah itu cair atau itu padat. Nah, kalau sudah dicampur, kemudian kita kemas juga sesuai dengan hasil penelitian, kemasan mana yang terbaik, kemudian kita berikan label, semua tadi kita tuangkan di situ termasuk kadaluarsanya. Kemudian jangan lupa yang terakhir kita lakukan pengecekan sesuai dengan standar SNI. Setelah pupuk hayati Rhizobakteri ini terkemas dengan baik, maka langkah berikutnya yaitu tentang pemasaran. Ada beberapa model pemasaran ya, baik yang direct yaitu penjualan langsung maupun yang melalui distributor. Beberapa waktu yang lalu UMY juga mengadakan temu investor dengan inventor. Di sini kita bertemu langsung, kemudian mereka yang tertarik dengan produk pupuk ini bisa melakukan negosiasi dan melakukan kesepakatan. Selain itu perlu juga untuk promosi ya, kita buatkan leaflet, poster dan lain-lain. Juga bisa menggunakan e-market ya, kita menggunakan jaringan internet ya, baik itu dari tingkat lokal, regional bahkan sampai nasional. Nah, adik-adik, demikianlah tadi sudah terangkan bagaimana bioprocessing Rhizobakteri isolat Merapi yang telah dilakukan di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMY. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana pengembangan dari Rhizobakteri sampai dengan akhir-akhir ini. Mulai tahun 87 itu sebetulnya telah ditemukan ya Lactobacillus acidophilus yang tumbuh pada medium dengan NaCl itu 1,8 molar, dan alhamdulillah itu isolat Merapi yang dari UMY ini tahan 2,75 molar, jadi jauh hampir 2 kali lipatnya ya. Kemudian setelah itu ada beberapa penelitian juga yang telah berhasil mengembangkan melacak ya DNA untuk mendeteksi gen betain tersebut ya, baik dianalisis genom Rhizobakteri osmotoleran maupun mengkode beberapa enzimnya telah diklon ya, berhasil di sana. Dan isolat Rhizobakteri osmotoleran menurut Jonas 1999 dalam penelitiannya itu ternyata menghasilkan glisin ya yang tumbuh baik pada kondisi cakaman kekurangan 1 molar ya NaCl. Kemudian juga pada kadar lengas ada 40% ya tidak diinokulasi pada 80%. Nah, isolat osmoprotektan atau toleran yang AL19 ini itu menghasilkan IAA ya, yang dia fitohormon tadi bisa menstimulasi meningkatkan proliferasi akar. Seperti telah saya sebutkan bahwa untuk isolat yang dari Merapi, dari Agrotek UMY itu osmotoleran tahan terhadap media menggunakan media LB plus NaCl 2,75 molar, dan ini tahan pada kadar lengas 40%.
Nah, selain itu LIPI juga mengembangkan transgenic genbed ini. Jadi tidak hanya menggunakan rhizobakteri sebagai pupuk hayati, tetapi bisa genbednya itu telah ditransgenikan, transgen kepada padi dan sehingga tahan terhadap kekeringan. Dan beberapa penelitian di luar negeri itu juga melakukan transgenik gen GST sehingga tanaman itu bisa tahan terhadap stres, salinitas maupun kekeringan. Ada lagi yaitu dengan transgenik tree based bed, ya, di mana di sini itu asosiasi antara rumput-rumputan, ya, kemudian menunjukkan di situ bahwa produksinya itu bagus, ya, inokulum ini untuk tanah di Southeastern Australia. Demikianlah adik-adik kuliah hari ini, teknik formulasi dan produksi biofarming dengan topik bioprospecting rhizobakteri. Khususnya tadi lebih mendalam saya terangkan bagaimana bisa menghasilkan suatu produk pupuk hayati rhizobakteri yang osmoprotektan, dan itu telah berhasil kita patenkan. Juga bagaimana pengembangan dari rhizobakteri osmoprotektan ini pada tanaman-tanaman transgenik. Mudah-mudahan apa yang telah kita berikan pada kuliah hari ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah.